Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan sukses meraih kemenangan melawan Benfica di pertandingan leg pertama babak perempat final Liga Champions. Bertamu ke markas Benfica di Estadio da Luz, Lisbon, Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, Nerazzurri menang meyakinkan dengan skor 2-0 atas tuan rumah. Keunggulan 2 gol di leg pertama tentunya sangat penting bagi Inter untuk menatap leg kedua yang akan digelar di Giuseppe Meazza. Peluang untuk lolos ke semifinal pun kini terbuka lebar. Gol pertama Inter dicetak oleh Nicolo Barella di menit ke-51 melalui sundulan yang membuat kiper Vlachodimos tak berkutik. Sedangkan gol kedua Inter Milan dicetak oleh penyerang Romelu Lukaku di menit ke-82 melalui titik putih. Hasil apik Inter di Liga Champions ini memang tidak terduga, sebab jelas terlihat bahwa mereka terseok-seok di Liga Italia. Di Serie A, Inter kini tertahan di peringkat 5 klasmen sementara karena rentetan hasil buruk. Mereka hanya 1 kali menang dalam 5 laga terakhir. Bahkan Inter sempat menelan 3 kekalahan beruntun, lalu sedikit lebih baik dengan 1 hasil imbang. 4 hasil buruk ini beruntun diraih Inter sebelum menyambangi Benfica. Biar begitu, hasil di lapangan berkata lain. Inter justru bisa menang 2-0 atas Benfica di kandang Benfica. Hasil yang di luar dugaan. Jangan salah, Benfica termasuk salah satu kuda hitam Liga Champions musim ini. Mereka melaju apik sejak fase grup dan dianggap sebagai salah satu calon juara kejutan. Oleh sebab itu, kemenangan Inter atas Benfica kali ini dianggap mengejutkan. Skuad Simone Inzaghi memang tidak bisa ditebak. Selain itu, dalam laga dini hari tadi, Nerazzurri mampu mencatatkan sejumlah fakta menarik. Gol terbanyak Barella. Barella sukses membuka keunggulan di menit ke-51. Ia menerima umpan silang Alessandro Bastoni dengan sundulan. Bagi sang pemain, gol ini menjadi gol ke-7-nya di musim ini. Barella telah mencetak 5 gol di Serie A dan 2 di antaranya tercipta di Liga Champions. Menurut Opta, pemain berusia 26 tahun ini mencapai rekor gol tertingginya dalam satu musim. Rekor sebelumnya adalah 6 gol di musim 2017-2018. Bek yang rajin ciptakan assist. Pemberi assist di suatu tim biasanya bermain di posisi yang agak depan. Kalau tidak penyerang sayap, maka para gelandang. Bek pun bisa rajin memberi assist asalkan posisinya di sayap, sehingga leluasa bergerak maju saat tim menyerang. Namun Bastoni jadi antitesis dari pernyataan tersebut. Posisi Bastoni adalah bek tengah, namun di Liga Champions ia sudah menciptakan 3 assist. Menurut Squawka, itu adalah jumlah terbanyak dibandingkan para pemain Inter lainnya. Sulit dibobol. Kemenangan 2-0 atas Benfica jadi catatan positif tersendiri bagi Inter. Di babak gugur Liga Champions musim ini, gawang Inter tidak kebobolan dalam 3 pertandingan terakhir. 3 laga tidak kebobolan itu memperpanjang rekor nirbobol Inter sejak musim 2021-2022. Tepat di leg kedua babak 16 besar, Inter menaklukkan Liverpool 0-1. Sayangnya Inter tersingkir karena kalah agregat 1-2. Catatan Squawka menegaskan bahwa 4 pertandingan beruntun tanpa kebobolan jadi rekor nirbobol terpanjang Inter di babak gugur Liga Champions. Rekor yang akhirnya putus. Inter sebelumnya punya memori kelam setiap berhadapan dengan tim asal Portugal. Opta mencatat kelemahan terbesar Inter adalah sulit mencetak gol dalam laga tandang. Musim ini Inter sudah berhadapan 2 wakil Portugal, yakni Porto dan Benfica. Saat bertandang ke markas Porto di babak 16 besar, laga berakhir imbang 0-0. Nah,
Dengan kemenangan 2-0 di kandang Benfica, Inter memutus rekor buruk. Terakhir kali Inter mencetak gol di laga tandang melawan tim Portugal terjadi pada 2005 silam saat bertandang ke markas Porto. Pelatih Inter Simone Inzaghi telah menjelaskan dirinya tidak termotivasi untuk balas dendam kepada para pengkritiknya dan bahwa dia hanya ingin fokus bekerja untuk memberikan yang terbaik bagi tim. Dalam sesi wawancara dengan Sport Mediaset setelah kemenangan 2-0 Nerazzurri atas Benfica di leg pertama perempat final Liga Champions 2022-2023, Inzaghi memberikan reaksinya terhadap hasil mengesankan timnya dan menegaskan tekadnya untuk bekerja lebih baik ketimbang menanggapi kritik. Kemenangan di Estadio da Luz, Lisbon tentunya merupakan kemenangan besar bagi Inter dan juga bisa diartikan sebagai hasil yang sangat penting bagi masa depan Inzaghi di tengah isu pemecatannya. Saya tidak mencari balas dendam, saya hanya bekerja untuk kebaikan Inter. Saya tahu dari mana datangnya kritik itu, tetapi kami harus fokus untuk terus bekerja lebih keras dan lebih baik, ujar Inzaghi. Para pemain menampilkan pertandingan yang hebat melawan tim kuat. Saya sangat puas dengan pertandingan itu. Lanjutnya, tapi itu baru pertemuan pertama. Kami memiliki keunggulan, tapi ini belum selesai karena Benfica adalah tim yang kuat. Alessandro Bastoni dinobatkan menjadi pemain terbaik pada laga Benfica versus Inter. Bek tengah Inter ini mencatatkan 1 assist ciamik dan bertahan dengan tangguh sepanjang pertandingan. Bastoni menjadi pemain yang membantu Inter mencetak gol pertama di menit ke-51. Ia melakukan overlap di half space kiri, lalu melepas umpan silang ke tiang jauh. Nicolo Barella dengan mudah menyambut umpan itu. Bastoni menjalankan peran lain di laga ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut tidak hanya bertahan, tetapi aktif membantu serangan. Dia bertahan dengan sangat baik ketika dibutuhkan, dia pun bisa naik membantu serangan ketika diminta. Jelas pernyataan di laman resmi UEFA. Umpan-umpannya begitu efisien, dia tidak memberikan bola dengan mudah ke lawan. Satu lagi, itu adalah umpan silang yang bagus untuk gol pertama dan sempat terlibat juga untuk penalti gol kedua. Tandas pernyataan tersebut.